Bang, instant death bang, bahas instant death bang. Anime instant death sampah. Wow, apakah sampah itu coy? Ya sedikit sih. Wow. Ya udahlah, nggak usah banyak bacot, kita bahas anime instant death ini ya. Anime ini nyeritain mas-mas yang kekuatannya bisa dibilang OP banget coy. Apa nih kekuatannya? Apakah kekuatannya bisa korupsi uang 271 triliun? Langsung masuk aja kita ke ceritanya. Tapi sebelum itu, kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa ikut ketempelan OP lembut. Let's go! Awal-awal dah merah aja kayak PDI. Di awal cerita kita bakal ketemu sama bocil satu ini. Dia dari tadi lagi nyari mbak-mbak bernama Akasa. Terus kita diliatin ternyata mbak Akasa ini lagi ditodong pistol sama gua nggak tahu mbak ini siapa namanya. Akhirnya ketemu tuh bocil tadi sama mbak Akasa. Kita dikasih tahu juga anak kecil ini namanya Yogiri. Tahu-tahu mbak-mbak ini malah ngancem kalau bocil ini sampai bergerak mbak Akasa bakal dia bunuh. Modar sia, sangat di luar Nurul. Anak sekecil itu bisa ngebunuh mbak-mbak tadi tanpa nyentuh. Makan apa kamu dek? Terus kita dibawa ke masa sekarang. Kenalin, ini namanya Mbak Danora. Lagi bangunin Mas Yogiri yang lagi molor. Padahal bisa-bisanya kondisi kayak gini dia turu anjing. Intermezzo dikit, kalau di manga naga ini dikira sama Yogiri lagi mengantitot bus coy. Ngiranya mungkin bus ini naga betina kali. Nah ini nih tititnya si naga. Ya emang rada freak ini anime. Terus dilempar tuh titatitnya naga pakai mic. Jelas marah dong titatitnya dilempar mic. Ngamuk naga ini mau nyembur Yogiri sama Danora yang ada di dalam bus. Waktu naga ini mau nyembur, wih, kenyal ngap, modar sia. Gak ada angin, gak ada hujan, naga ini langsung ambruk tanpa sebab. Dah, mau lanjut push rank. Bapakmu itu Terus kita bakal dijelasin kejadian sebelum cerita yang aneh ini dimulai. Jadi, mereka ini sebenarnya mau study tour. Nah, waktu busnya masuk terowongan, ada yang aneh nih. Pas keluar terowongan, mereka tahu-tahu udah ada di isekai. Kita terus dikenalin sama Mbak Sion, si cewek psikopat ini yang tiba-tiba nyelonong masuk bus. Mata lu kedipnya nggak bareng. Aduh, nggak sengaja gigimu anjing. Terus Mbak Sion ngejelasin kalau mereka ini ada di isekai dan dunia yang mereka datengin ini dikuasai sama para Mahardika. Nah, mereka semua ini sengaja dipanggil Mbak Sion buat jadi kandidat Mahardika karena Mahardika di dunia Mbak Sion ini kurang. Mbak Sion juga termasuk salah satu Mahardika di dunia ini. Terus para anak-anak di sini dikasih berkah sama Mbak Sion, di mana berkah ini bisa ngasih mereka sebuah skill. Cuma nggak semua anak dapat tuh. Contohnya Mbak Danora ini, plonga-plongo dia. Kok badan gua nggak warna-warni anjir? Dan kata Mbak Sion, beberapa anak yang nggak dapat berkah mungkin bisa dijadiin ternak. Kalau nggak diperes daya sihirnya sampai habis. Singkatnya dijadiin tumbal lah. Mbak Sion juga bilang kalau bakal ada misi pertama buat mereka dalam 1 jam ke depan. Temennya Mbak Danora yang namanya Mikochi ngasih tahu nih, karena dia dapat berkah, dia jadi bisa lihat misi yang bakal mereka jalanin, yaitu bakal ada naga yang datang ke arah mereka. Kenalin, mas-mas ini namanya Yazaki. Berkah dia itu jenderal, jadi dia punya skill buat mimpin sebuah kelompok. Terus dia nyuruh teman-teman yang dapat berkah buat nulis skill yang mereka dapat. Yang gak dapat berkah gimana bang? Ya jadi tumbal. Anak-anak yang gak dapat berkah kayak Mbak Danora, terus Mas Kiryu, Mbak Ayaka, sama Mas Yogiri ini ditinggal di dalam bus buat jadi tumbal ke naga yang sebentar lagi bakal datang. Jadi anak-anak yang dapat berkah bisa santai buat OTW ke tujuan selanjutnya tanpa diganggu sama naga. Jadi begitulah kira-kira ceritanya kenapa ada naga yang nyerang bus ini. Sekarang Mbak Danora dan Mas Yogiri berniat buat nyusul teman-temannya. Nggak lama Mbak Danora ngeliat di atas ada temennya yang lagi terbang nih, si Hanakawa, Higashida, sama Fukuhara. Kita bunuh aja nggak sih? Wah iya bener juga. Mana bisa gitu anjing? Sebenarnya ucapan Mas Yogiri tadi bukan tanpa alasan coy. Selain dia bisa ngebunuh pakai ucapan dan niat doang, Mas Yogiri juga bisa ngerasain niat buruk dan hawa membunuh dari seseorang. Terus mereka bertiga ini kaget ngelihat naga yang ada di sana udah meningsoy. Selain itu mereka juga nggak nyangka kalau Mas Yogiri sama Mbak Danora masih hidup. Itu yang tengah mukanya kayak Suneo. Ngomong lagi gua gosongin lu. Modar sia. Cia, si anjing ngelawak. Masa mau ngebunuh? What the fuck? Modar sia. What the fuck? Kena mental deh si gendut Hanakawa. Terus buat ngebuktiin kalau kekuatan si Mas Yogiri ini mutlak, Hanakawa disuruh buat ngehil temen-temennya yang udah mokat tuh. Dan tidak ada efeknya, tetap mokat temen-temen dajalnya. Waktu dia mau ikutan dibunuh sama Mas Yogiri, si Hanakawa ini ngeluarin sebuah kalung yang bisa bikin dia jadi budak. Awalnya yang jadi majikannya ini si Mbak Danora. Terus Mbak Danora malah mindahin hak majikannya ke Mas Yogiri. Ya malah jadi disuruh yang aneh-aneh lah. Si Hanakawa disuruh buat jagain hutan yang penuh sama monster. Terus disuruh jangan bocorin
masalah kekuatannya Mas Yogiri, sama suruh ninggalin semua hartanya. Anjing jahat, cok. Setelah si Hanakawa pergi, Mbak Danora ini agak kepo. Kenapa Mas Yogiri mau ngelindungin dia dari serangan naga tadi? Ya jelas gara-gara... Sekarang pindah ke Mbak Sion yang dapat laporan dari Mas Yoichi tentang para kandidat Mahardika, di mana Mas Yoichi ngasih tahu selain naga ada 2 orang tanpa berkat dan 2 orang rank S yang mati tanpa sebab. Balik lagi ke Mas Yogiri dan Mbak Danora yang sekarang udah ada di kota. Mereka disamperin sama Mireyu, cewek setengah kucing yang nawarin jadi pemandu wisata. Karena mereka berdua masih buta map, jadi diiyain aja deh. Tapi ternyata mereka berdua dijebak nih sama si kucing jadi-jadian tadi dan mau dirampok. Bukannya panik, para bandit ini malah dijadiin bahan latihan sama Mas Yogiri karena dia pengen nyoba buat ngebunuh salah satu bagian tubuh aja. Walaupun awalnya gagal mulu, cuma akhirnya dia berhasil nih ngebunuh matanya si anjing ini. Terus tinggal tersisa si kucing sama pemimpin bandit yang akhirnya melarikan diri. Tapi ya kali dibiarin kabur, Mas Yogiri emang sengaja ngebiarin mereka lari buat ngebunuh mereka dari jarak jauh. Anjing, ini antara buat latihan atau emang psikopat si Mas Yogiri. Cuma sayangnya kelakuan Mas Yogiri ini dilihat sama penjaga yang ada di sana. Untung aja anak buahnya ini bilang kalau Mas Yogiri sama Danora ini kagak punya berkah. Otomatis kelihatannya kagak punya kekuatan. Jadi kagak mungkin kalau mereka berdua yang ngebunuh para bandit ini. Akhirnya mereka dilepasin deh. Singkat cerita, Mas Yogiri sama Mbak Danora sekarang nginep di sebuah hotel. Tiba-tiba di kamar Mbak Danora nongol jurik Jepang. Jurik ini namanya Moko-Moko. Dia ini ternyata roh penjaganya Mbak Danora. Kalau di Indo ngomongnya kodam lah. Nah, dia ini tugasnya ngejagain Mbak Danora. Lah, kalau ngejagain kok dari tadi gak bantuin Danora waktu ada penjahat, Bang? Ya, karena ada Mas Yogiri. Si jurik ini jadi ikutan takut dibunuh. Makanya dia baru berani muncul sekarang dan nyuruh Mbak Danora buat bilangin ke Mas Yogiri tentang keberadaannya. Tapi dia sebenarnya juga ngelindungin kok dengan ngalangin berkah yang dikasih ke Mbak Danora tuh waktu awal-awal. Oh, gara-gara si anjing ini gue jadi gak punya skill. Cuma tujuan si jurik ini baik coy. Soalnya dia ngerasa berkah yang dikasih sama Mbak Sion bisa berbahaya buat Danora. Kita lanjut ke besok harinya. Mas Yogiri sama Mbak Danora mau lanjut nyari temen-temennya yang sekarang ada di ibu kota. Waktu lagi di perjalanan, kereta mereka tiba-tiba diserang. Apalagi nih, kita pindah ke tempat lain coy. Kita dikasih lihat sama anjing yang waktu itu matanya dibunuh sama Mas Yogiri. Dia ternyata dibawa sama penjaga yang waktu itu mergokin Mas Yogiri. Kita juga dikenalin sama Tante Lane. Dia ini vampir dan juga seorang Mahardika. Mereka niatnya mau nyembuhin si anjing ini buat diinterogasi. Cuma matanya udah dicopot pasang, tetap kagak ngefek. Dijadiin vampir juga sama aja. Dan tiba-tiba tempat mereka diserang sama kagak tahu ini siapa. Balik lagi ke Mas Yogiri, serangan di kereta tadi ternyata disebabin sama Mahardika dan agresor yang lagi bertarung. Gua juga kagak tahu agresor ini apaan, kagak dikasih tahu soalnya coy. Kayaknya agresor ini kelompok yang pengen musnahin para Mahardika deh. Nah, waktu tarung, Mahardika satu ini, BTW dia namanya Santaro. Dia kayak nggak peduli sama masyarakat sipil di sekitar. Dia nyerang seenak biji dia sendiri dan bikin para penduduk sipil kena serangannya. Pas ketemu sama Mas Yogiri, Maharditot satu ini malah makin songong, bilang kalau mereka harusnya tunduk waktu ketemu sama Mahardika. Karena kelakuan Maharditot satu ini ngeselin, ya udah, modar sia. Pindah ke Tante Lane yang tadi diserang sama sosok misterius. Ternyata yang nyerang mereka itu namanya Ain. Cuma kayaknya Mas Ain di sini cukup jadi NPC aja. Soalnya Tante Lane ini bisa dibilang kayak vampir abadi. Mau diserang kayak mana juga regenerasinya kenceng banget, bro. Kagak ada yang efek serangan Mas Ain ini. Karena udah kena mental, Mas Ain di sini bilang, "Udah tante, bunuh aku aja." Oke. Sekarang pindah ke Mbak Sion dan Tante Lane yang dapat kabar kalau salah satu Mahardika dibunuh sama Mas Yogiri. Terus mereka mutusin buat ngeburu Mas Yogiri yang sekarang lagi menuju ke kota Hanabusa. Di sini Tante Lane nyuruh anak buahnya yang bernama Masayuki buat nyari si Yogiri. Lanjut kita lihat kondisi Mas Yogiri dan Mbak Danora. Mereka udah nyampe di kota Hanabusa dan mau nginep di hotel. Di sana mereka ketemu tuh sama salah satu teman mereka, namanya Tachibana dan punya banyak budak harem. Ada Erika, Stephanie, Chelsea, Euphemia dan Riza. Bagi satu bisa kali ngap. Di sini juga kelihatan kalau para haremnya Tachibana ini rada sinis sama Mbak Danora. Masih belum cukup punya 5 harem, si kampret Tachibana juga pengen Mbak Danora buat jadi budaknya. Si anjing maruk. Lanjut kita bakal diliatin sama Tante Lane yang lagi berhadapan sama Kurayami. Dia ini salah satu agresor juga. Apapun yang disentuh dan dilewatin sama Kurayami ini bakalan jadi debu. Terus kita diliatin sama Masayuki, bawahan Tante Lane yang lagi bikin kerusuhan di kota Hanabusa. Anjing alurnya nggak jelas
banget, cok. Pindah sana sini pusing bejir. Oke lah, lanjut. Sekarang kita ke Moko-Moko. Lah, pindah lagi anjirit. Jurik penjaganya Mbak Danora ini bilang kalau di luar kamar ada sosok yang punya niat jahat ke Mbak Danora. Karena bingung mau gimana, ditelepon deh Mas Yogiri yang ada di kamar sebelah. Waktu Mas Yogiri mau nyamperin kamarnya Danora, dia ngerasa ada hawa bahaya yang menuju ke kamarnya Mbak Danora dan langsung di-end di tempat. Ternyata sosok itu adalah Erika, cewek haremnya si Tachibana. Mas-mas pengoleksi harem ini juga nyadar tuh kalau Erika mau cut. Soalnya dia ini terhubung sama para haremnya. Waktu dilihat dari ingatannya Erika, Tachibana ini nggak bisa ngelihat siapa yang ngebunuh cewek ini. Dia juga rada bingung, kenapa kok Erika bisa ada di sana. Terus Euphemia bilang mungkin si Erika ini pengen ngebunuh Mbak Danora. Akhirnya Tachibana nyuruh Riza dan Chelsea buat ngurusin Danora. Jangan mas, ntar harem lu hilang lagi. Sekarang pindah ke Mas Yogiri dan Mbak Danora yang disamperin sama Riza. Cuma ya sihir es aja bisa dimatiin bejir. Karena Riza ini pakai tongkat buat ngeluarin sihirnya, ikut dimatiin juga deh tongkat sihirnya. Tapi Riza ini masih punya tongkat sihir lain yang ada di... Woi. Selain itu ada juga boneka-boneka yang nyerang Mas Yogiri dan Mbak Danora. Ini tuh dari Chelsea, si cewek loli ini. Terus ya kalian tau lah endingnya bakal gimana. Modar sih ya. Tapi cewek loli yang ngendaliin boneka ini nggak dibunuh sama Mas Yogiri. Dia akhirnya diminta buat ngebocorin informasi tentang tuanya, si Tachibana. Nah, Tachibana yang mantau kejadian itu akhirnya mulai nyerang Mas Yogiri pakai kecoa 1 RT anjing. Kalau ini gue juga mending lari, bejir. Di sisi lain, Euphemia di sini sebenarnya ngasih nasihat ke tuanya buat jangan ngeladenin si Yogiri. Soalnya mereka ini kagak tahu coy kekuatan si Yogiri ini se-OP apa. Tapi tetap ngeyel si Tachibana kampret ini. Kecoa 1 RT tadi makin agresif tuh ngepung Mas Yogiri. Karena kecoa-kecoa ini punya niat ngebunuh, dicari deh sumbernya dari mana. Ketemu orangnya dan modar sia. Setelah Tachibana meningsoi, para harem ini sekarang udah nggak punya tuan lagi. Euphemia mutusin buat pergi. Waktu keluar dia kaget. Tiba-tiba tempat di sana berubah jadi gurun pasir. Dan semua itu disebabin sama Kurayami yang lagi jalan-jalan dan menuju ke kota Hanabusa. Nggak lama, Euphemia ketemu sama Tante Lane. Karena Tante lagi butuh informasi tambahan, akhirnya Euphemia dikenyot dan jadi vampir bawahannya Tante Lane. Balik lagi ke Mas Yogiri dan Mbak Danora, mereka sekarang ngeliat kota Hanabusa udah jadi lautan zombie gara-gara si Masayuki, anak buahnya Tante Lane yang ngubah para penduduk jadi mayat hidup. Abis itu Masayuki ketemu nih sama Ryuta, wali kotanya Hanabusa. Mas Ryuta ini sebenarnya anak buahnya Tante Lane juga. Makanya dia marah tuh, kenapa Masayuki malah ngancurin kotanya. Cuma karena Masayuki disuruh sama Tante Lane, Mas Ryuta juga nggak bisa nolak dan akhirnya ngasih kunci kota ini ke Masayuki. Terus Masayuki pakai toa masjid nyuruh para zombie buat berhenti. Dia juga bilang ke semua warga buat nyari Mas Yogiri dan Mbak Danora. Waktu mereka cuma 1 jam buat nyari Mas Yogiri dan bawa mereka ke pusat kota sebelum para zombie ini bergerak lagi buat nyerang warga. Orang-orang yang ada di sana juga nggak bisa kabur karena penghalang kota ini udah dikunci sama Masayuki pakai kunci kota tadi. Dari informasi barusan, para penduduk akhirnya ngincar Mas Yogiri tuh. Dan karena merasa terancam, mau nggak mau Mas Yogiri ngebunuh salah satu penduduk ini. Mungkin Mas Yogiri nggak mau ngebunuh warga sipil lagi, dia akhirnya nyerahin diri buat ketemu sama Masayuki. Ya kayak biasa coy, bisa ditebak, modar sia. Udah jadi mayat mati lagi bejir. Kesel pasukan mayat terkuatnya dibunuh semua, akhirnya Masayuki maju sendiri buat ngelawan Mas Yogiri. Kekuatan modar sia. Biarin berubah dulu lah bejir. Ngapain ditungguin? Di anime lain begitu bang. Selesai urusan sama Masayuki, Mas Yogiri di sini ngobrol sama Ryuta. Dia bilang kalau dia nggak ada kaitannya sama insiden barusan dan nggak mau nambahin kerusakan di kotanya lagi. Ya intinya Mas Ryuta ini baik coy. Dia tuh cuma pengen ngebangun kota sama penduduknya aja. Tiba-tiba Moko-Moko ngerasa ada sebuah sihir pengendali pikiran yang gede banget di kota ini. Nah ternyata semua penduduk sekarang dikendaliin sama Tante Lane dan disuruh buat ngebunuh Mas Yogiri. Selain itu Tante Lane juga kagebunsin tuh. Ditambah lagi Kurayami juga masih jalan-jalan dan menuju ke kota Hanabusa. Oke, ini gue jelasin dikit soalnya cerita anime ini ribet kayak pilpres anjing. Jadi tadi kan Tante Lane ketemuan sama si agresor Kurayami tuh. Nah niatnya Tante Lane ini mau ngebantai si Kurayami, tapi kagak bisa. Soalnya Kurayami ini kayak nggak bisa diserang gitu coy. Dan kalaupun bisa diserang, yang nyerang bakalan berubah jadi debu. Cuma Tante Lane ini kan regenerasinya gila-gilaan. Jadi Tante Lane ini bisa langsung nyembuhin diri dan gak berubah jadi debu. Terus tadi Tante Lane ketemu sama Euphemia kan. Nah dia dapat informasi nih tentang Mas Yogiri, dimana Mas Yogiri ini bisa ngebunuh apapun. Bahkan Euphemia juga bilang kalau tingkat kekuatan Mas Yogiri itu udah melebihi dewa. Jadinya kesempatan ini bakal dipakai deh sama Tante Lane biar Mas Yogiri yang ngebunuh si Kurayami. Terus kalau Kurayami udah kebunuh, kagebunsin Tante
Tante Lin ini disuruh ngebombardir kota Hanabusa. Bingung kan lu maksudnya gimana? Sama anjing. Sekarang Kurayame udah mulai masuk ke kota nih. Mas Yogiri yang ada di sana mau nggak mau harus ngebunuh monster ini sebelum kotanya hancur semua. Yang kayak gua bilang tadi, setelah Kurayame mati, kloningan Tante Lin langsung ngebombardir kota Hanabusa. Tapi, Mas, bisa gantian nggak? Saya juga mau. Akhirnya, dengan kerjasama bareng wali kota dan Moko-Moko, Mas Yogiri bisa ngebunuh kloningannya Tante Lin. Karena bentukan kloningan ini dasarnya sama, jadinya mati satu, mati semua. Dan gua nggak tahu gimana caranya tubuh asli Tante Lin juga ikutan kebunuh. Atau mungkin sama caranya waktu Mas Yogiri ngebunuh Tachibana, nggak tahu juga. Lanjut, setelah Tante Lin kebunuh, kita dikasih lihat sama seorang bocah yang bangun dari peti mati. Jadi dia ini kloningannya Tante Lin. Dan kloningan ini emang disiapin buat jaga-jaga kalau Tante Lin kebunuh sama Mas Yogiri. Setelah kejadian di kota Hanabusa selesai, Mas Yogiri sama Mbak Danora lanjutin perjalanan lagi nih ke ibu kota. Mereka juga dipinjemin mobil sama Pak Wali Kota. Tapi kenapa mobil perang anjing? Di tempat lain kita dikenalin sama Mbak Ryuko sama Mbak Carol, teman sekelasnya Mas Yogiri. Nah, mereka berdua ini di dunia sebelumnya ditugasin buat ngawasin Mas Yogiri. Di sini Mbak Ryuko juga kaget nih ngelihat gerbang pertama Mas Yogiri udah kebuka. Jadi Mas Yogiri ini punya beberapa gerbang coy buat membatasi kekuatannya. Balik ke Mbak Danora yang lagi nyetir dan Mas Yogiri yang turu terus. Kita sekarang bakal dikasih lihat sebuah flashback di mana ada Mbak Akasa yang lagi interview pekerjaan. Di sini dia kerja di sebuah organisasi yang katanya meneliti sesuatu buat kebaikan dunia dan masyarakat. Tapi kenapa tempatnya horor gini, bejir? Tugas Mbak Akasa di sini tuh buat ngawasin makhluk bernama Alpha Omega yang kekuatannya bisa ngebunuh cuma pakai pikiran doang. Ya kalian pasti tahulah siapa Alpha Omega ini. Dan sekarang Mbak Akasa udah sampai di tempat kerjanya. Terus waktu pertama kali Mbak Akasa ketemu Alpha Omega, keluar kamu, main, jangan urung diri kayak wibu. Ya awalnya emang keteteran Mbak Akasa ngerawat si Alpha Omega karena Mbak Akasa ini gak ada pengalaman buat ngerawat anak kecil. Cuma seiring berjalannya waktu dia udah mulai terbiasa dan nama Yogiri juga berasal dari Mbak Akasa ini. Balik lagi ke Mas Yogiri dan Mbak Danora di masa sekarang, mereka di sini gak bisa ngelanjutin perjalanan karena ada batu segede cintaku padamu di depan jalan. Niatnya mau putar balik nih. Ada kadal terbang di belakang. Modar sya. Datang temen-temennya, modar sya. Kabur aja lah anjing. Kalau kabur mati. Ternyata naga babon tadi berubah jadi anak kecil yang imut dan lucu ini. Namanya Attila. Ditanyain deh kenapa mereka tadi diserang para naga. Ternyata naga-naga tadi itu buat menguji kelayakan seseorang sebelum ketemu sama Tuan Juru Pedang. Padahal Mas Yogiri sama Mbak Danora tujuannya bukan itu. Mereka lagi apes kesasar aja. Nah, Attila ini disuruh buat nyari orang-orang yang berbakat. Akhirnya ditawarin deh kalau Mas Yogiri ikut ke pelatihannya si Juru Pedang, Attila bakal nganterin mereka ke ibu kota. Singkat cerita mereka sampai ke tujuan. Di sini ada yang namanya pemilihan kesatria Raja Suci. Terus kita dikenalin sama Urabe. Ini dia yang disebut sama Tuan Juru Pedang. Katanya levelnya sih sama kayak para Mahardika. Terus si Bapak Juru Pedang ini nyuruh para peserta yang ada di sini buat saling bunuh sampai ke sisa setengah dari para peserta. Jadi ini kayak semacam ujian gitulah. Ujian udah dimulai, para peserta di sini saling tawuran nih. Waktu Mas Yogiri mau diserang, tiba-tiba dia diselamatin sama Mas Richard atau kita panggil aja Rick. Ini pasti ujian dari Juru Pedang buat melindungi rakyat lemah. Tenang guys, kalian bakal aku lindungi. Kagak tahu wae nih Mas Rick. Kalau di belakang dia ada kelompok sihir yang sembunyi dan siap-siap buat nyerang. Mas Yogiri yang bisa ngerasain hawa membunuh langsung modar sya. Mas Rick kaget tuh sama penyihir yang tiba-tiba mokat. Ini pasti gara-gara Bapak Juru Pedang yang mau melindungi anak yatim. Goblok. Di tengah-tengah pertempuran ini kita bakal diliatin sama Lionel, mas-mas yang hidupnya kayaknya kena sial mulu. Dia minta Mbak Danora buat naruh batu pelangi ini ke tangannya. Dan setelah dipegang, tada, nyambung lagi bejir. Setelah ujian selesai, Mas Yogiri sekarang punya kelompok baru nih bareng Mas Rick sama Lionel. Mas Yogiri sempat tanya-tanya, kesatria Raja Suci itu apaan dah? Dijelasin deh sama Mas Rick kalau di sini tuh ada dewa iblis yang disegel sama Raja Suci. Cuma para keturunan dewa iblis ini masih berusaha buat ngebangkitin dewa iblis lagi. Nah, kesatria Raja Suci ini nih yang bakal ngurusin keturunan dewa iblis. Sekarang gantian Mbak Danora yang tanya dan kepo sama batu yang dipegang sama Lionel tadi. Jadi si Lionel tuh hidupnya kena sial mulu sampai suatu saat dia dijadiin tumbal sama sekte sesat. Waktu di alam baka dia ketemu sama Dewi, terus dia dikasih deh batu ini, dimana batu ini bisa buat nyembuhin luka dan bisa buat gacha. Contohnya gini, tiap 3 batu bisa buat sekali gacha dan dapetnya sikat kuda anjing. Emang ampas mulu nih orang. Singkat cerita, mereka udah sampai di suatu tempat. Bentuknya kayak menara gitu coy. Nah di tempat ini Mas Yogiri dan kawan-kawan ngerasa ada hawa bahaya yang gede banget. Cuma entah kenapa hawa bahaya
bahaya yang ada di sana tiba-tiba ngilang kayak pacarmu yang gampang bosen itu. Lanjut, mereka sekarang OTW ke atas menara. Dari atas ini mereka bisa lihat kalau di balik menara ini ada kayak buntelan ungu ini, dimana di dalam buntelan raksasa itu ada si Raja Suci yang nyegel Dewa Iblis. Sekarang kita dikenalin sama Frederica, cewek bacot yang sok-sokan mau ngebunuh Dewa Iblis yang ada di dalam segel. Cuma akhirnya dia kena mental sendiri karena sihir yang dia keluarin kagak nyampe gara-gara ketahan sama segel buntelan ini. Dan butuh ratusan tahun biar serangan cewek so asik ini nyampe ke Dewa Iblis. Lanjut ke acara seleksi. Di sini si juru pedang ngasih misi lain ke para peserta, di mana mereka harus balik turun ke lantai 1 dalam 24 jam. Cuma ya kali turun doang, mereka harus ngumpulin 100 poin dan ketemu sama peserta khusus ini. Ya kayak bos yang harus dikalahin tiap lantai gitulah. Terus Mas Yogiri ini bisikin sesuatu ke Mbak Danora dan bikin cewek ini terkejoet. Apaan weh, gue juga mau denger. Masuk ke acara seleksi. Di dalam menara ini nggak cuma harus ngalahin para peserta khusus tadi, mereka juga harus hati-hati karena di dalam menara ini banyak jebakan. Hati-hati ya bang, di situ ada. Emang nih orang hokinya jelek banget anjir. Singkat cerita, mereka berhasil ngelewatin beberapa lantai dan sampai ke satu lantai yang khusus buat istirahat. Karena kamarnya sisa satu doang, Mas Yogiri dan Mbak Danora mau nggak mau harus satu kamar. Masa nggak disikat ini mas? Kiu kiu. Ah bodo amat, capek anjing. Lah. Pindah ke kamar Lionel, dia mau coba gacha batu lagi nih. Ternyata dia dapat hadiah langka coy. Dia kedatangan Dewi yang ngasih batu-batu ajaib ini. Cuma si Dewi ini ternyata gabut doang terus ngilang. Hah? Apaan sih, nggak jelas banget cok. Sekarang kita dikasih lihat Rikuto dan Aoi yang lagi tarung. Mbak Aoi ini disuruh sama Mahardika buat ngebunuh si Rikuto. Kagak tahu motifnya apa, kagak dikasih tahu juga. Setelah ngebunuh Rikuto, Mbak Aoi dapat misi baru, yaitu ngebunuh Mas Yogiri. Oh iya, Mbak Aoi ini punya kekuatan mata sihir. Jadi dia bisa ngeliat informasi kekuatan musuh pakai matanya ini. Waktu mau OTW, tiba-tiba dia dikejar sama Hanakawa, bocah gendut yang waktu itu disuruh sama Mas Yogiri masuk ke hutan dan dirampas hartanya tuh. Nah, ternyata si Rikuto tadi tuh kayak tuanya Hanakawa gitu, karena dia dipungut di hutan yang penuh monster. Dan karena Rikuto udah dibunuh, dia jadi takut kalau di hutan ini sendirian. Terus minta ngikut sama Mbak Aoi. Balik ke tempat Mbak Danora yang, mas gantian mas. Selain kejadian Mas Yogiri bobok di teteh lembut Mbak Danora, ada juga kejadian si Jurik Moko-Moko yang kesedot sama sistem dari menara ini. Katanya menara ini tuh kayak nyerap jiwa orang yang mati gitu. Dan akhirnya dimatiin deh sistemnya sama Mas Yogiri biar si Jurik ini bisa lepas. Mas Yogiri juga bilang ke Mbak Danora buat lebih bulatin tekadnya lagi karena musuh di sini bisa aja ngebunuh mereka tanpa basa-basi. Mbak Danora pakai muka imutnya ngejawab kalau dia udah siap, dan Mas Yogiri kayaknya cie kesemsem kiu kiu. Sekarang kita ke Mbak Aoi dan Hanakawa. Di tengah jalan mereka ketemu sama si naga emas nih yang waktu itu berubah jadi Attila, si loli gemoy. Nah, Mbak Aoi ini punya kekuatan ngubah realitas sesuai sama apa yang dia pikirin. Misal dia pengen si naga ini nggak bisa terbang, ya udah nggak bisa terbang. Tapi nggak bisa terbang bukan berarti nggak bisa nyerang. Dimakan deh tangan si gendut beban ini. Waktu naga ini mau nyerang lagi, tiba-tiba palanya copot sama agresor yang namanya Hedgehog. No, Attila. Robot ini nyedot informasi dari otaknya si naga dan langsung pergi ke menara tempatnya Mas Yogiri. Terus diikutin sama Mbak Aoi dan Hanakawa. Balik lagi ke Mas Yogiri, mereka udah setengah jalan nih. Tiba-tiba mereka ketemu sama Eglasia, penyihir agung yang bikin menara ini, dan berniat buat ngebunuh Mas Yogiri. Modarsia, kalem anjing main bunuh-bunuh mulu. Lanjut, mereka sekarang ada di apa ini? Gladiator. Di sana mereka ngelihat ada dua cewek lagi gelut. Yang satu bentuknya setengah kelinci, satunya lagi anjay jadi ireng. Karena nggak mau lama-lama ngelihat sparring dua cewek absurd ini, Mas Yogiri bilang, "Bang, boleh lewat gak?" Goblok jadi ketahuan anjing. Mereka berdua jelas nggak dibolehin lewat sama mas-mas ini. Namanya Masaki. Dia punya 3 murid namanya Shiro, Geralda, sama Emma. Akhirnya mereka disuruh tarung tuh sama Modarsia. Weh bang, kalem, weh kalem. Ngelihat kekuatan Mas Yogiri, mbak-mbak yang jadi ireng tadi mau minta bantuan nih. Dia namanya Theodisia, cewek setengah iblis. Dia di sini nyamar ke dalam ujian ini buat nyari adiknya dan nyelamatin temen-temennya yang diculik di menara ini. Nggak lama setelah itu, mereka ketemu lagi nih sama Mas Rick, Lionel, dan Frederica. Singkat cerita, mereka selesai turun dan resmi jadi kesatria Raja Suci. Tapi tiba-tiba kabur aja yuk, kabur. What the hell?
Mereka ini diserang sama Orgen, keturunan dari Dewa Iblis. Dan Orgen ini bukan tandingan mereka semua, terlalu OP ngap. Nggak cuma itu, di sana juga ada adiknya Orgen, namanya Lut. Kekuatannya bikin apapun yang dipegang jadi permen. Yah, buntung. Di tengah-tengah pertempuran ini, Lionel dapat batu gacha nih. Waktu keluar dapat jackpot. Muncul lagi nih si Dewi Seksoy. Dikira Dewi ini datang buat ngebantu mereka, ternyata si Dewi ini komplotan dari Dewa Iblis. Jadi Dewi ini namanya Fahanato, dan dia ini ayangnya si Dewa Iblis. Nggak cuma diri sendiri yang sial, Lionel beban ini bawa sial ke semua orang. Bejir. Pindah ke Mas Yogiri yang ngebantu Theodisia nyari adik dan temen-temennya. Theodisia akhirnya ngerasain hawa keberadaan temennya di suatu tempat. Tapi dia kena emotional damage setelah ngelihat keadaan temen-temennya. Mereka semua diserap kekuatan sihirnya sama si juru pedang buat jadi pelindung menara ini. Kayak sistem yang bikin moko-moko kesedot tadi tuh. Nah, karena kejadian ini, Theodisia jadi bertekad buat ngebunuh si juru pedang pakai tangan dia sendiri. Sekarang balik ke kejadian di menara. Di sini si juru pedang ngasih kuasa juru pedang ke Mas Rick. Soalnya dia satu-satunya orang yang kuat dan menjanjikan di kondisi sekarang ini. Jadi kalau si juru pedang ini mati, Mas Rick yang jadi juru pedang selanjutnya. Terus Mbak Dewi ini ngelihat kaca ajaib, di mana orang-orang penting yang ada di menara dan harusnya bisa nahan para keturunan Dewa Iblis udah pada mati tuh sama Mas Yogiri. Dan dia akhirnya bisa dengan mudah ngancurin inti penghalang terus ngebangkitin Dewa Iblis. Tapi ternyata si Dewa Iblis udah mati coy. Kalian ingat waktu Mas Yogiri ngebisikin Danora? Nah, ternyata dia bilang waktu pertama kali masuk daerah menara ini kan ada hawa bahaya yang kuat banget tuh. Karena instingnya Mas Yogiri ini ngebunuh hal yang berbahaya buat dia, jadi dia bunuh tuh. Tapi dia baru tahu kalau yang dibunuh ternyata Dewa Iblis. Terus semua cerita ini buat apa kalau ujung-ujungnya si Dewa Iblis sudah mokat dari tadi anjing? Waktu orang-orang pada bengong sama kejadian tadi, Theodisia yang udah balik ke atas sama Mas Yogiri langsung pakai kesempatan emas ini buat nebas si juru pedang. Terus kita juga diliatin sama agresor yang tiba-tiba nusuk si Dewi Iblis ini dari belakang. Cuma Dewi ini berhasil disembuhin sama Lut. Tapi kayaknya dia kena mental gara-gara ayangnya udah mati. Terus ngamuk dan menggila. Nggak jauh dari sana ada Mbak Aoi sama Hanakawa yang datang ke arah amukan si Dewi ini. Setelah sampai, Mbak Aoi dengan santainya jalan ke sana sambil bilang ke Mas Rick kalau dia ini sekarang udah jadi juru pedang. Dan pedangnya itu bisa buat ngebunuh si Dewi Iblis. Nggak banyak fafifu, langsung dicocol dan meningsoi deh si Dewi Iblis ini. Lah, hidup mati. Nggak jelas apa maunya anime ini anjing. Setelah amukan si Dewi Iblis rasa NPC ini kelar, Mbak Aoi nanya si Yogiri ada di mana. Akhirnya ketemu deh mereka. Waktu Mbak Aoi ngelihat kekuatan Mas Yogiri pakai mata sihirnya, dia malah kena mental sendiri saking kuatnya Mas Yogiri ini. Singkat cerita, setelah keributan gak jelas ini, Mas Rick yang sekarang jadi juru pedang nanya nih, kenapa si Ireng Theodisia ngebunuh si juru pedang? Dijelasin lah kalau si Theodisia ini cuma mau balas dendam karena juru pedang sebelumnya udah bikin temen-temennya jadi tumbal. Mas Yogiri juga ngebela si Theodisia, dan kalau Mas Rick gak terima, buy one kita deh. Mas Rick yang gak tahu apa-apa bilang kalau Mas Yogiri ini gak punya kekuatan khusus. Tapi si Raja Agung bilang kalau Rick gak bakal bisa ngalahin Mas Yogiri. Dan dia juga tahu kalau Dewa Iblis dan anak buahnya pada mati gara-gara kekuatan Mas Yogiri. Setelah obrolan ini, mereka semua nerusin perjalanan masing-masing. Sebenarnya arahnya sama sih, mereka mau ke ibu kota. Cuma Mas Yogiri nggak mau diajak berangkat bareng karena dia pengen berpetualang berdua sama Mbak Danora. Ceelah, saya tutup pentil. Mas Yogiri juga dikasih liontin sama Mas Rick. Katanya dia bisa nunjukin liontin ini kalau ada masalah di ibu kota. Setelah mereka berangkat, si anjing gua ditinggal. Lah, ini siapa lagi? Pindah ke Mbak Sion, dia dapat laporan kalau Mbak Aoi ini mengundurkan diri dari misi setelah ngelihat kekuatan dari Mas Yogiri. Karena penasaran, Mbak Sion manggil orang dari Jepang yang tahu tentang Mas Yogiri. Awalnya mas-mas ini bingung kenapa dia bisa ada di sini. Cuma setelah dijelasin kalau Yogiri ada di sini, mas-mas ini malah ketawa dan berterima kasih karena udah ngebawa Yogiri ke dunia lain dan bikin umat manusia di bumi selamat. Tapi tiba-tiba dia dapat notif kalau gerbang pertama dari Yogiri udah kebuka, terus mas-mas ini bentar lagi bakal mati. Dan sekarang kita pindah ke Ayaka, cewek yang mokat dalam bus yang waktu itu diserang sama naga. Ternyata dia ini manusia buatan. Terus sistem di tubuh Ayaka ini bilang kalau dia bakalan mati dalam 30 menit lagi dan nyuruh buat nyari material yang ada di dekat sana buat nyembuhin dirinya. Karena di dekat sana cuma ada naga yang udah mokat, jadinya dimakan deh sama Ayaka. Sekarang kita flashback dikit ke Yogiri kecil yang lagi dirawat sama Mbak Asaka. Tiba-tiba ada robot masuk nih. Karena mereka diisolasi dan gak bisa akses keluar, Mbak Asaka minta buat dibawain
peralatan rumah yang lain, kayak microwave, TV, game konsol, anjing, Indomie, nutrisari, bumbu pecel, macem-macem. Nah, singkat cerita, sebulan kemudian Mbak Asaka dipanggil buat nerima gajian nih. Di sini Mbak Asaka juga baru tahu kalau dia bisa ambil cuti. Setelah nerima gajian, Mbak Asaka langsung ngajuin cuti. Tapi tiba-tiba suatu hari dia diculik dan bangun di sebuah ruangan. Dia nggak inget apa-apa. Yang dia inget cuma belanja, sama belanja. Foya-foya terus. Sekarang pindah ke Yogiri kecil yang mulai kangen nih karena Mbak Asaka nggak pulang-pulang. Berhari-hari dia nanya ke robot ini, tapi Mbak Asaka tetap nggak datang. Ditanya deh robot ini, siapa yang tahu lokasi Mbak Asaka? Terus robot ini bilang kalau para peneliti yang tahu di mana lokasi Mbak Asaka sekarang. Tapi Mas Yogiri ini kan di ruang isolasi bawah tanah nih, jadi nggak bisa keluar. Terus komunikasi dia lewat CCTV, nyuruh para peneliti buat bukain tempat ini biar dia bisa ketemu sama Mbak Asaka. Karena pada ngeyel nggak mau buka ruangannya, para peneliti yang ngurusin ruangan ini pada dibunuh tuh sama Yogiri dari jarak jauh. Nggak lama Yogiri sampai ke ruangan para peneliti dan tanya ke mas-mas kepala organisasi ini, Mbak Asaka kapan pulang bre? Tapi ternyata Mbak Asaka nggak bakal balik lagi karena dia diculik sama pemerintah. Organisasi ini juga nggak bisa nyelamatin karena kekuatan mereka terlalu kecil ngelawan lembaga yang nyulik Mbak Asaka. Terus Yogiri kecil ini bilang, tenang, gua yang selamatin bre. Kalem anjing. Anak sekecil itu bikin rusuh di tempat lembaga yang nyulik Mbak Asaka. Mau dikasih pasukan seelit apapun, gak bakal bisa hentiin anak ini. Terus kita sekarang diliatin kondisi Mbak Asaka yang gabut di ruang penculikan. Dia juga mulai khawatir tuh sama keadaan Yogiri sekarang. Dia lagi solo squad Mbak, bentar lagi chicken dinner. Tiba-tiba Mbak Asaka didatengin dan ditodong pistol sama seorang agen. Nah ini nih scene yang ada di awal episode tadi. Dan kita udah tahu juga si agen mokat, terus Yogiri kecil ini ngajak Mbak Asaka pulang. Waktu keluar Mbak Asaka terkejut sama mayat yang bertebaran di mana-mana. Yogiri juga agak termenung. Tapi akhirnya Mbak Asaka senyum karena dia tahu Yogiri ngelakuin ini buat nyelamatin dirinya. Lanjut ke tempat isolasi, Yogiri udah balik sama Mbak Asaka dan main lagi sama anjingnya. Terus Mbak Asaka ngobrol berdua sama kepala organisasi ini. Gua harus kerja di sini lagi ngap? Ya gitu deh. Hahaha, dasmu. Tapi Mbak Asaka juga sadar kalau di kondisi sekarang ini nggak ada orang lain yang bisa gantiin dia dan masih ada banyak hal yang harus dia ajarin ke Yogiri. Balik lagi ke masa sekarang, Mbak Danora lagi kesemsem nih sama Mas Yogiri yang lagi bobo. Cie, bungkus gak sih? Nggak lama kemudian Mas Yogiri bangun dan mereka udah sampai di depan ibu kota. Tapi mobil mereka dikepung sama pasukan penjaga. Sebenarnya para kandidat Mahardika kayak Mas Yogiri dan Mbak Danora ini boleh masuk. Cuma setelah dicek dan mereka nggak punya berkah, mereka akhirnya dicurigai tuh sama para penjaga. Terus Mas Yogiri ingat sama liontin yang dikasih sama Rick dan para penjaga di sana tiba-tiba langsung berlutut. Ternyata liontin ini ada dua arti, antara dia keluarga kerajaan atau seorang kesatria raja suci. Tiba-tiba ada David nih datang. David ini seorang keluarga kerajaan. Dia tahu kalau Mas Yogiri ini bukan keluarga raja dan tetap gak ngebolehin Mas Yogiri masuk. Arti dari liontin tadi kan ada dua tuh, antara keluarga raja atau kesatria raja suci. Nah si David ini nantang mereka berdua. Kalau emang mereka dari kesatria raja suci, mereka harus nunjukin skill pedang mereka. Sekarang Mbak Danora nih yang bakal maju dan ngelawan si David. Mantap. Singkat cerita sekarang mereka berdua keliling kota dipandu sama si David. Di kota ini juga banyak orang pada pakai baju zirah. Mereka ini para petualang yang ngebasmi keturunan Dewa Iblis. Soalnya kata David, di bawah kota ini ada Dewa Iblis yang disegel. Lah ada berapa deh Dewa Iblis di anime ini? Lanjut, sekarang Mas Yogiri dan Mbak Danora udah ketemu sama temen-temennya di sebuah ruangan. Mereka ternyata ketemu sama Raja Mani. Waktu Raja ini mau pidato, ada bocah namanya Ushio dengan pedenya bilang, kagak usah bacot, lu kira lu siapa nyuruh-nyuruh? Si tolol. Pindah ke Hanakawa, ternyata sosok misterius yang ada di dekatnya tadi adalah Ruth. Anak buah Dewa Iblis ini masih selamat ternyata. Dia punya rencana buat ngebunuh Yogiri pakai kekuatan adiknya si Dewa Iblis. Jadi adiknya Dewa Iblis ini disegel sama kakaknya sendiri gara-gara nggak bisa diatur. Dan si Hanakawa disuruh nemenin dan ngasih tahu informasi tentang Yogiri. Balik lagi ke pertemuan teman-teman Mas Yogiri sama Raja Mani, si Raja bilang kalau mereka bisa ngalahin Dewa Iblis yang ada di dunia bawah, keberadaan mereka bakal diakui sama para Mahardika. Terus mereka pindah ke markas. Mas Yogiri di sini ketemu sama Yasaki dan Mbak Sora yang jadi ketua kelompok ini. Selain itu dia juga ketemu sama Yugo dan Yukimasa. Si Yugo ini kelasnya memasak, terus si Yukimasa kelasnya membaca. Kekuatan macam apa ini anjing? Terus kita dikenalin juga sama Fukai, kelasnya Dewa Kematian. Hampir sama kayak Mas Yogiri yang bisa ngebunuh apapun. Tapi bedanya
Apa ya? Kayak nggak ada bedanya anjing. Kayaknya Fukai ini cuma bisa ngebunuh manusia deh. Terus kita pindah ke Mbak Danora yang lagi ngegosipin tentang trio bangsawan game erotis. Ini agak gak penting sih. Intinya trio ini isinya ada Ushio, Munakata, sama Yatate. Terus Mbak Danora dipanggil nih sama Ryoko dan Carol, minta buat ngobrol sama Mas Yogiri. Ryoko sama Carol di sini ngejelasin kalau mereka ditugasin buat ngawasin Yogiri, termasuk Fukai itu, si mas-mas introvert tadi. Lanjut, sekarang Mas Yogiri dan Mbak Danora masuk ke lantai bawah tanah buat ngelakuin misi ngebunuh para monster. Kelompok Danora dipimpin sama Rick, terus kelompok Yogiri dipimpin sama David. Ya pokoknya di sini mereka latihan sambil ngebunuh para monster di lantai ini. Pindah ke Hanakawa dan Lut, mereka di sini mau ketemu sama adiknya si Dewa Iblis. Cuma karena mereka gak tahu tempatnya ada di mana, jadinya mereka harus cari informasi. Kita dilempar ke cerita lain di mana sekarang Mbak Euphemia ketemu sama Risley, cloningannya si Tante Lane. Mbak Euphemia di sini juga langsung sadar kalau bocah ini adalah versi lain dari Tante Lane. Balik lagi ke Hanakawa sama Lut, sumpah pusing gua ceritanya dilempar-lempar anjing. Di sini mereka mau cari informasi di bar. Kita juga diliatin sama trio yang digosipin sama Mbak Danora sebelumnya. Terus mereka tiba-tiba disamperin sama Ayaka dan tanpa basa-basi Mbak Ayaka langsung Ayaka di sini ngasih tahu kalau tiap hari dia bakal ngebunuh satu orang dari teman sekelasnya dan dia juga nyuruh buat nyebarin info ini ke teman lainnya. Kayaknya dia marah deh gara-gara ditinggal di bus sama temennya. Berarti gue juga bakal dibunuh, bejir? Nggak jauh dari tempat keributan ternyata ada Mbak Sion nih. Di sini Hanakawa dan Mbak Sion tukar informasi. Hanakawa ngasih informasi tentang Mas Yogiri. Mbak Sion ngasih informasi cara masuk ke dunia bawah. Kita pindah ke Mas Yogiri dan Mbak Danora yang lagi ngobrol sama Ryoko dan Carol. Jadi mereka ini ngelakuin misi buat ngebersihin lantai bawah tanah yang isinya para monster. Sekarang mereka udah ada di lantai 5 nih. Dan di lantai 7 nanti mereka bakal ketemu sama Dewa Iblis. Misi ini juga dikasih waktu selama sebulan. Tapi mereka ngerasa waktu sebulan ini agak kurang. Terus kita dibawa ke Haruto, salah satu teman sekolahnya Mas Yogiri yang masuk ke ruangan Mbak Sion. Di sini dia minta ke Mbak Sion buat perpanjangan waktu misi mereka. Jadi Haruto ini kayak tukang bikin rencana gitulah. Mbak Sion setuju sama permintaan si Haruto dengan syarat mereka harus ngebunuh Mas Yogiri. Pindah ke Ayaka, waktu dia lagi healing lihat langit malam, palanya tiba-tiba ditimpuk batu sama seseorang. Didatengin deh orangnya. Ternyata orang yang ngelempar batu tadi namanya Riona. Dia kelasnya gorila. What the hell? Ya pokoknya kekuatan fisik dia ini paling gede di antara teman sekelas. Nah, Riona ini mau ngehabisi si Ayaka setelah dengar kabar kalau Ayaka ini mau ngebantai semua teman sekelasnya. Cuma Riona bukan tandingan Ayaka yang udah makan naga. Selain itu kekuatan Riona juga nggak full power. Penjelasan dikit, jadi para kandidat Mahardika itu kekuatannya kayak disegel sama para bangsawan di kerajaan ini. Sekarang ke Hanakawa dan Lut yang udah berhasil nemuin adiknya si Dewa Iblis dan kok cakep. Adiknya Dewa Iblis ini namanya Mana. Terus Lut nunjukin kunci segel yang bisa ngelepas segel kekuatan adiknya Dewa Iblis ini. Lanjut, balik lagi ke Ayaka. Dia lagi ada di tempat raja. Jadi tadi kan dia tarung sama Riona tuh. Nah, dia nggak terima kalau lawannya ini nggak full power gara-gara disegel sama bangsawan kerajaan. Jadi dia mau ngebunuh si raja biar segelnya hilang dan bisa tanding ulang sama Riona pakai full power. Butuh tantangan banget kayaknya ya. Abis ngebunuh si raja, Ayaka balik lagi ke tempat Riona buat Baiwan. Tangan kanannya udah nggak buntung lagi tuh. Dan walaupun segel kekuatannya udah lepas, Riona masih kagak bisa ngalahin Ayaka dan akhirnya mokat kecekek buntut naga. Pembantaian Ayaka masih belum selesai. Dia sekarang ketemu sama Yugo, temennya Yogiri yang punya skill masak. Dan kayak teman-teman yang lain juga, Yugo harus mokat disembur naga. Lanjut ke markas kandidat Mahardika, teman sekelas Yogiri sekarang sisa 18 orang. Karena itu, mereka harus cepet-cepet sampai dunia bawah dan ngalahin Dewa Iblis. Pindah ke Hanakawa dan Lut, mereka sekarang ada di ruangannya Mbak Mana, adiknya Dewa Iblis. Mbak Mana di sini bilang karena kakaknya udah mokat, dia berniat buat ngelahirin kakaknya lagi. What? Terus tiba-tiba dia motong tangannya Lut. Kata Mbak Mana, tangan Lut ini punya DNA-nya si Dewa Iblis dan bakal dia gunain buat ngelahirin Dewa Iblis. Hanakawa di sini rada nggak tega nih ngelihat Lut kesakitan dan buntung. Terus dia minta Mbak Mana buat mengampuni Lut. Mau aja sih Mbak Mana, tapi syaratnya Hanakawa harus ngelepasin segel pakai kunci segel yang dia pegang. Pindah lagi ke Mas Yogiri yang lagi masuk mode wibu introvert. Tiba-tiba dia ngelihat David kayak kehipnotis dan mau terjun ke jurang. Untung aja ada Mas Yogiri di sana dan langsung nahan si David. Tapi tiba-tiba tanah di bawahnya langsung retak gara-gara segel adiknya Dewa Iblis dilepas kali ya. Sekarang di markas para kandidat Mahardika, Mbak Sion nggak pakai assalamualaikum langsung nyelonong masuk nih. Dia ngerasa kalau misi yang dikasih ke para kandidat Mahardika ini terlalu gampang dan dia ngasih ujian seleksi, yaitu para kandidat di sini harus saling ngebunuh satu sama lain sampai kesisa satu orang doang. Selain itu, kalau ada yang lari dan nggak ngebunuh siapapun sampai waktu seleksi selesai, dia bakalan dibunuh sama Mbak Sion. Udah
gila aja mbak-mbak ini. Di sisi lain, Ryoko rada panik setelah dapat notifikasi dari HP-nya kalau gerbang kedua dari Mas Yogiri udah kebuka. Terus Fukai di sini nggak setuju nih sama keputusan Mbak Sion. Dia pakai deh kekuatannya yang bisa ngebunuh siapapun. Tapi kagak mempan, Mbak Sion tetap hidup. Mau dicoba berkali-kali pun tetap sama. Dan akhirnya si Fukai sendiri yang dijedorin palanya. Pindah ke Mbak Danora yang lagi nyari Mas Yogiri. Ternyata Mas Yogiri ini jatuh ke dunia bawah gara-gara retakan tadi. Nah, ini nih gerbang kedua punya Mas Yogiri, dimana dia bisa ngebunuh momen jatuhnya sendiri. Jadi waktu jatuh dia nggak gedabruk gitu. Apa sih bilangnya? Ya pokoknya jatuhnya jadi bisa mulus gitulah. Sekarang kita bakal lihat kondisi Hanakawa dan Lut. Setelah dibukain segelnya, Mbak Mana nyuruh Hanakawa dan Lut pergi sebelum dia berubah pikiran. Tapi baru jalan sedikit, tiba-tiba kakinya nggak bisa gerak. Ternyata tempat ini udah berubah jadi bagian tubuhnya Mbak Mana. Dan mereka bisa aja ketelen kalau nggak segera pergi. Karena waktunya mepet, Lut langsung nyepak si Hanakawa keluar dan ngerelain dirinya ditelan sama Mbak Mana. Lah, baik juga ternyata si Lut. Kita bakal pindah rada jauh nih. Setelah perjalanan panjang, Theodisia akhirnya bisa ketemu sama adeknya. Nah, ternyata adeknya ini si Euphemia yang udah jadi vampir. Dan di sana juga ada Risley, bentuk lolinya si Tante Lane. Risley di sini bilang kalau sekarang tujuan dia adalah ketemu sama Yogiri di ibu kota. Ngomong-ngomong soal Yogiri, kita balik lagi nih. Mas Yogiri sekarang ketemu lagi sama Hanakawa yang dikejar sama monster slime. Karena Mas Yogiri nggak tahu jalan buat balik ke lantai atas, minta bantuan deh ke Hanakawa buat nganterin. Sekalian gendong yang ini ya. Jadi babu lagi anjing. Kita sekarang bakal lihat kondisi para kandidat Mahardika. Mereka di sini udah pada saling bunuh nih. Terus ada Yuki Masa juga, temannya Yogiri yang kelasnya pembaca. Jadi dia ini punya buku yang bakal ngasih tahu sedikit kejadian di masa depan. Dia kayaknya juga bisa ngubah ceritanya. Tinggal dihapus tulisannya, nanti bakal ganti kejadiannya. Tapi apesnya dia bakal ketemu sama Yogiri. Dia ngiranya bakal gampang nih kalau ngebunuh Yogiri doang. Tapi berkali-kali tulisannya dihapus, pilihan kejadiannya cuma mati. Modar siap. Lanjut, kita dikenalin sama Hanamiya. Cewek ini kelasnya bisa memurnikan monster. Nah, dia ini punya dua kodam, kucing putih sama hitam. Dua kodamnya ini OP semua. Bisa teleportasi, punya pelindung serangan, sekali gebuk musuh hilang. Terus si Hanamiya dapat notif kalau Hanakawa udah masuk ke ujian seleksi dan dia bakal ngebunuh si Hanakawa. Ketemu deh mereka, tapi karena ada Mas Yogiri, kalian udah tau lah bakal gimana. Dua kodam kucing cewek ini tahu-tahu mokat dan karena kena mental, si Hanamiya jadi kabur masuk ke hutan. Sekarang pindah ke Mbak Danora, dia ketemu sama Mikochi. Kelas dia ini necromancer, dia juga bisa ngendaliin roh gitu. Lah, punya lu cakep, punya gua kayak pelampung pancing anjing. Tapi sebenarnya roh punya Mikochi ini nggak terlalu berguna. Jadi dia langsung nyuri rohnya Mbak Danora, terus nyerang tanpa basa-basi. Nah, karena baju tempurnya Mbak Danora ini dibuat sama rohnya, tiba-tiba dia ambil paksa tuh sama Mikochi. Nggak usah ngintip lu anjing. Weh, gua nggak sempet lihat apa-apa bangke. Karena kebetulan Mas Yogiri ada di sana, jadi bisa ketebak deh. Mau ngeluarin roh segede utang negara, ujung-ujungnya tetap modar sia. Pindah ke Mbak Sora, ketua dari kelompok kandidat Mahardika yang entah kenapa dikeroyok sama temen-temennya sendiri. Mau ngerebut posisi kali. Waktu lagi enak-enak tarung, mereka semua tiba-tiba diserang sama slime biru. Tapi mas-mas yang namanya Haruto di sini jadi satu-satunya orang yang selamat karena dia ternyata bisa terbang. Terus dari atas dia ngeliat ada lautan slime warna merah di depan tembok kerajaan. Balik ke Mas Yogiri dan Mbak Danora, mereka sekarang ketemu sama Ryoko dan Carol yang milih buat kabur dari ujian seleksinya Mbak Sion. Mas Yogiri di sini berencana buat mancing Mbak Sion dan bakal cari informasi biar dia bisa balik ke dunianya lagi. Tapi tiba-tiba Mas Yogiri nyuruh semua teman-temannya buat berlindung dan ledakan besar pun terjadi. Akibat ledakan tadi, area di sekitarnya langsung rata tanpa sisa. Si Haruto yang bisa terbang ini auto gosong. Ayaka yang mau ngebunuh temennya juga kena ledakan itu. Tapi Ayaka nggak langsung mati nih. Sistem dalam tubuhnya bilang kalau Ayaka ini bisa langsung pulih total. Tapi tubuhnya bukan jadi manusia lagi, melainkan jadi naga yang waktu itu dia makan. Setelah berubah jadi naga, Ayaka ini bisa bikin ratusan tentara dari giginya. Wow, masuk akal sekali anjing. Dia juga ngeliat kalau Yogiri dan kawan-kawan masih selamat. Terus mau ngebantai mereka pakai pasukannya. Modar sia. Ngeliat pasukannya mati, si Ayaka nggak terima nih. Jadinya dia maju sendiri buat nyemburin modar sia. Modar sia mulu anjing.
Nggak lama dari kejadian ini, akhirnya momen yang ditunggu Mas Yogiri dateng nih. Dia berhasil ketemu sama Mbak Sion, Mahardhika yang ngebawa mereka ke dunia aneh ini. Mas Yogiri kayaknya nggak mau banyak basa-basi dan langsung ngebunuh kaki kanannya Mbak Sion. Mau ngeluarin sihir juga udah dibunuh duluan tangannya. Mas Yogiri di sini maksa Mbak Sion buat ngasih informasi gimana cara balik ke dunia asalnya, atau dia bakal dibunuh pelan-pelan sama Mas Yogiri. Anjing ketularan psikopat. Belum sempat ngasih informasi, Mbak Sion udah kena mental duluan dan kabur ke rumahnya. Tapi Mas Yogiri juga nggak bakal tinggal diam. Yoichi, cowok cem-cemannya Mbak Sion, juga jadi sasaran nih. Dia ikutan dibunuh pelan-pelan sama Mas Yogiri. Makin kena mental. Mbak Sion mau nggak mau datang lagi ke tempat Mas Yogiri dan ngasih informasi gimana caranya balik ke dunia asal. Tapi sebenarnya nggak bisa juga coy. Soalnya buat balik ke dunia asalnya mereka butuh energi yang gede banget. Bisa aja sih pakai batu Mahardhika yang dikasih sama Mbak Sion. Cuma energinya nggak bakalan cukup. Mereka butuh batu Mahardhika yang lain lagi. Nah masalahnya beberapa Mahardhika udah dibunuh nih sama Mas Yogiri. Makanya jangan modar-sia mulu anjing. Udah cukup informasi yang dibutuhin, Mas Yogiri langsung ninggalin Mbak Sion sendirian. Waktu Mbak Sion mau teleport balik, tiba-tiba dia kesedot sama slime yang asalnya dari mana, adiknya Dewa Iblis yang berhasil dilepas segelnya. Sebelum Mbak Sion meningsoi, dia ngasih tahu nama Yogiri dan bilang kalau Yogiri nanti yang bakal ngebunuh adiknya Dewa Iblis ini. Pindah ke pusat ibu kota, tiba-tiba kita diliatin sama dua robot raksasa yang kagak tahu fungsinya mereka apa, anjing tahu-tahu muncul. Selain itu, serangan slime dari adiknya Dewa Iblis juga udah mulai nyebar di ibu kota. Untung aja di sana ada Mas Rick yang nahan beberapa serangan slime ini. Mas Yogiri dan kawan-kawan juga ngeliat serangan slime ini dari atas gedung. Terus tiba-tiba Mbak Mana muncul nih. Kebetulan banget dia ketemu lagi sama Hanakawa dan langsung nanyain di mana keberadaan orang yang namanya Yogiri. Nah ini Mbak ini, selain dikasih tahu sama Mbak Sion, Mbak Mana juga tahu kalau Yogiri ini orang yang udah ngebunuh kakaknya yang seorang Dewa Iblis. Modar sia. Bisa pakai jurus lain nggak mas? Setelah pertarungan tidak berguna ini, Yogiri dan kawan-kawan mau ngelanjutin perjalanan mereka buat cari cara biar bisa balik ke dunia asalnya. Diantar deh mereka pakai pesawat, tapi karena pesawatnya nggak cukup, Mas Yogiri dan Mbak Danora ditinggal. Tapi mereka bisa nyusul kok berkat bantuan Moko-Moko yang ngemotif baju Danora jadi... mantap. Bang, kan jadinya itu Danora doang yang terbang. Yogiri gimana? Ya nemplok dong, terus terbang berdua deh. Sumpah nggak jelas anime ini anjing. Setelah sampai di luar tembok ibu kota, Yogiri dan kawan-kawan bingung nih mau lanjut perjalanan pakai apaan. Datang deh kereta kuda Nil yang isinya Rizly, si bocah loli yang tiba-tiba ngomong, nikah yuk bang. Weh, gua aja belum. Selain itu, Yogiri ketemu lagi nih sama Theodisia dan adiknya Euphemia. Terus Rizly di sini juga ngasih batu Mahardhika ke Mas Yogiri. Kecil-kecil dah nyogok becir. Sebelum cerita selesai, kita diliatin Haruto yang dipungut dan dibawa pergi sama robot gak jelas ini, Hanakawa yang kabur ke hutan, dan Mas Yogiri yang bobok di pangkuan Mbak Danora sambil mimpiin Mbak Akasa yang ngasih wejangan kalau Yogiri harus bisa mikirin cara gunain kekuatannya sendiri. Rizly si bocah loli kebelet gede ini juga kelihatan iri sama Danora yang bisa mangku Yogiri. Lalu cerita pun selesai. Buah kekok, gimana coy ceritanya? Seru nggak? Serunya sih iya ya, tapi kalau dibilang bagus, kagak anjing. Beberapa cerita banyak yang nggak jelas. Ini siapa, fungsinya apa, ceritanya gimana. Dewa Iblis sama adiknya tahu-tahu mati nggak jelas kan, kayak buat apa mereka dibikin cerita kalau mokatnya gampang banget. Ya gua tahu sih Yogiri emang se-OP itu, tapi kalau dikit-dikit modar sia lama-lama bosen juga coy. Jadi ya segitu aja deh cerita hari ini. Kalau menurut kalian gimana? Tulis aja di kolom komentar. Itu tombol lonceng jangan lupa dipencet ya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari anime. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya. See you coy. Ciao.